Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Yunian Renatio Sinaga, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari program studi Teknik Industri dengan NIM 119190124 akan mempresentasikan tugas Resume Studium General 2 saya yang berjudul Writing for Research. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan penelitian menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh kalangan akademisi, baik itu mahasiswa maupun dosen. Kegiatan penelitian tidak berakhir dengan selesainya penelitian. Dilaksanakan dan didapatnya temuan penelitian. Akhir dari sebuah kegiatan penelitian menjadi awal bagi kewajiban untuk menyebarluaskan hasil atau temuan penelitian. Salah satu hasil penelitian adalah dengan mempublikasikan karya ilmiah. Hal yang diperoleh harus dipublikasikan agar hasil temuannya dapat disebarluaskan secara luas dan memberi pengaruh pada diri sendiri, objek penelitian, dan masyarakat luas. Yang kedua yaitu pembahasan. Bagaimana manuskrip yang bagus? Yang pertama yaitu berada dalam ruang lingkup, menyelidiki semua jurnal, kandidat, dan mencari tahu tentang tujuan ruang lingkup, jenis artikel yang diterima, jumlah pembaca, topik hangat sangat ini dengan membaca abstrak publikasi terbaru. Yang kedua yaitu mematuhi etika publikasi. Yang pertama yaitu menghindari plagiarisme karya orang lain. Yang kedua, hindari beberapa publikasi dari karya yang sama. Jangan pernah mengirimkan naskah Anda ke lebih dari satu jurnal sekaligus. Yang ketiga, kutip dan akui karya orang lain dengan tepat. Yang keempat, hanya cantumkan rekan penulis yang memberikan kontribusi besar. Yang ketiga, yaitu mengikuti panduan untuk penulis. Tetap berpegang pada panduan untuk penulis dalam manuskrip Anda. Editor tidak menyukai saat membuang-buang waktu untuk manuskrip yang tidak dipersiapkan dengan baik. Ilustrasi. Mengapa ilustrasi penting? Ilustrasi penting karena yang pertama, gambar dan tabel adalah cara paling efisien untuk menyajikan hasil. Yang kedua, hasil adalah kekuatan pendorong publikasi. Satu gambar bernilai 1000 kata. Keterangan dan legenda harus cukup rinci untuk membuat gambar dan tabel cukup jelas. Yang keempat, tidak ada duplikasi hasil yang dijelaskan dalam teks atau ilustrasi lainnya. Kemudian, menggunakan bahasa manuskrip yang tepat. Penerbit tidak memperbaiki bahasa. Ini adalah tanggung jawab penulis. Yang pertama yaitu tanyakan kepada penutur asli atau gunakan layanan penyuntingan bahasa untuk menyempurnakan makalah Anda sebelum mengirimkannya. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa Inggris yang buruk mempersulit editor dan pengulas untuk memahami laporan Anda atau manuskrip Anda dan dapat menyebabkan penolakan terhadap makalah Anda. Yang ketiga yaitu waspadai kesalahan umum seperti konstruksi kalimat, tensi salah, tata bahasa tidak akurat, bahasa campuran bahasa Inggris. Yang keempat, bahasa campuran berupa bahasa Inggris. Apakah Anda siap untuk mengajukan makalah atau naskah? Dalam survei, sekitar 35% dari semua naskah yang dikirimkan ditolak sebelum peer review. Pastikan kita merevisi sebelum mengirimkan.
Catatan revisi yang dapat digunakan yang pertama yaitu apakah temuan Anda memajukan pemahaman dalam bidang penelitian tertentu. Yang kedua, apakah karya Anda menarik bagi pembaca jurnal. Yang ketiga, apakah naskah Anda terstruktur dengan baik. Yang keempat, apakah kesimpulan Anda dibenarkan oleh hasil Anda. Yang kelima, apakah referensi Anda cukup internasional atau dapat diakses. Yang keenam, apakah referensi Anda cukup internasional atau diakses. Tipe. Yang terakhir, apakah Anda memperbaiki semua kesalahan tata bahasa dan ejaan. Berikut ini merupakan dasar penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu penulis. Bagaimana penulis dicantumkan pada naskah dalam persiapan tergantung pada disiplin makalah. Secara umum, penulis terdaftar yang telah memberikan kontribusi intelektual yang signifikan untuk penelitian ini, termasuk penulis yang akan bertanggung jawab atas metode dan data, serta kesimpulan apapun, dan mereka yang telah menyetujui versi final naskah. Konsultasikan panduan penulis untuk jurnal target Anda untuk menentukan format yang tepat untuk mencantumkan penulis Anda. Yang kedua yaitu daftar kata kunci. Saat menyiapkan naskah untuk publikasi, dapatkah kita menjelaskan penelitian? Kita juga perlu menyusun kata kunci yang bisa digunakan jurnal. Ini akan mencakup kata-kata yang menangkap esensi dan detail artikel, misalnya kata-kata penting dari judul, abstrak, indeks, dan kesimpulan. Semakin baik kata kunci, semakin mudah bagi peneliti untuk menemukan artikel. Beberapa jurnal Elsevier meminta klasifikasi subjek saat kita mengirimkan naskah kita secara online. Ini akan membantu jurnal memilih pengulas terbaik untuk artikel. Yang ketiga yaitu abstrak. Dalam 200 kata atau kurang, dapatkah Anda menjelaskan penelitian Anda? Itulah trik menulis abstrak yang efektif. Pikirkan abstrak sebagai perpanjangan dari judul Anda, karena tidak berbeda dengan salinan iklan. Anda ingin menjual artikel Anda secara akurat dan lengkap. Dalam abstrak, Anda akan meringkas tujuan atau masalah, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Biasanya tidak menyertakan referensi tabel atau angka atau statistik. Intinya di sana memasukkan detail yang cukup sehingga pembaca dapat membuat keputusan untuk melanjutkan membaca atau tidak. Buat abstrak semenarik mungkin untuk dibaca, tetapi juga mutlak harus dapat diandalkan. Pikirkan kebenaran dalam periklanan. Yang keempat yaitu badan teks. Dalam badan teks ini terdapat perkenalan. Perkenalan yang terpenting di sini adalah membantu pembaca memahami konteks dan latar belakang penelitian Anda, tetapi tidak menjadi pelajaran sejarah yang mendetail dan tidak perlu. Anda akan menyatakan tujuan penelitian Anda, termasuk masalah yang Anda selidiki, serta alasan penelitian dilakukan. Sertakan pertanyaan apapun yang Anda coba jawab dengan penelitian dan temuan sebelumnya yang Anda tambahkan atau tantang buat pengantar Anda singkat dan logis. Selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian Anda juga disebut sebagai bahan dan metode atau metode eksperimen. Harus dijelaskan dengan cukup detail sehingga bersama peneliti dapat mereplikasi penelitian dan menguji kesimpulan Anda. Yang pertama yaitu hasil. Disinilah kita menyimpulkan temuan seobjektif mungkin. Tantangan bagi peneliti manapun adalah untuk tidak menginterpretasikan hasil di bagian ini yang datang kemudian, atau jika kita masukkan tabel atau gambar apapun, mereka harus diberikan nomor, angka, atau apapun yang memerlukan deskripsi singkat atau legenda yang menjelaskan bagaimana data dihasilkan. Kemudian diskusi dan kesimpulan. Disinilah kita menyajikan kesimpulan khusus dan umum di luar apa yang dapat kita lakukan secara abstrak. Lihat kembali pendahuluan, di mana menjelaskan pertanyaan atau hipotesis, dan bagaimana hasil penelitian menjawab harapan dan penelitian sebelumnya.
Secara kritis, kesimpulan harus 100% didukung oleh data apapun yang telah dikumpulkan untuk menghindari spekulasi. Anda mungkin juga ingin menguraikan apa langkah Anda selanjutnya. Kemudian yaitu referensi. Setiap penelitian yang diterbitkan sebelumnya perlu diakui dan dicantumkan di sini. Kecuali jika informasi tersebut adalah pengetahuan umum atau dihasilkan oleh karya Anda. Informasi tersebut harus dikenali dengan kutipan yang diformat dengan benar. Setiap teks yang dikutip harus ditempatkan di antara tanda kutip dan sertakan referensi yang sesuai. Format yang digunakan akan bergantung pada jurnal, jadi seperti biasa lihat panduan untuk penulisan. Typing skill. Berkomunikasi dapat dilakukan dalam bentuk teks maupun tulisan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan tersebut merupakan salah satu bentuk keterampilan menulis yang dimiliki seseorang. Kemampuan menulis merupakan hal penting dalam memasarkan produk dengan internet. Kemampuan menulis dengan komunikatif dapat membuat pembaca menjadi lebih lama dalam membaca artikel dalam sebuah website. Saat pembaca menggunakan waktu lama dalam menggunakan website, pembaca akan memperoleh informasi produk dan jasa yang lebih banyak. Dengan adanya tulisan dengan kualitas baik dan ketersediaan teknologi, hal tersebut menjadi perpaduan yang baik sebagai sarana promosi. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat merusak citra writing skill. Yang pertama, plagiat. Tindakan plagiat merupakan tindakan buruk yang dapat memberikan dampak negatif. Tulisan plagiarisme dapat merusak citra penulis dan tempat tujuan penulis. Yang kedua yaitu robotic style. Hal ini disebut sebagai robotic style karena merupakan tulisan robot yang ditulis secara otomatis. Hal tersebut biasanya terjadi pada tulisan jenis writing yang tidak memperhatikan nilai-nilai human reading dari tulisan tersebut. Terdapat 4 tujuan menulis. Yang pertama yaitu sebagai informasi. Anda mungkin memiliki lebih dari satu tujuan dalam tugas apapun. Anda mungkin terutama ingin memberitahu, yaitu menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menghibur. Jika tujuan Anda dalam menulis adalah untuk menghibur, jadilah lucu jika Anda bisa, tapi periksa dengan hati-hati humor yang Anda rencanakan untuk digunakan. Yang ketiga yaitu untuk menyindir. Sindiran seringkali merupakan bentuk humor, tetapi selalu merupakan humor dengan tujuan yang serius untuk melakukan reformasi. Yang keempat yaitu membujuk. Jika tujuan Anda dalam menulis adalah untuk membujuk, kita berkeinginan untuk mempengaruhi pikiran atau tindakan pembaca. Terdapat 4 ciri tulisan yang baik. Yang pertama yaitu daya tarik bagi audiens. Artinya seorang penulis harus mengetahui bahwa tulisannya ingin dibaca oleh banyak pembaca dan sesuai dengan keinginan pembaca. Yang kedua yaitu struktur yang koheren. Artinya tulisan memiliki skema organisasi atau garis besar. Yang ketiga, perkembangan yang halus dan terperinci. Artinya seorang penulis harus membangun idenya seperti membahas ide secara mendetail. Yang keempat, gaya yang sesuai dan diartikulasikan dengan baik. Artinya seseorang penulis harus mampu memilih kata-kata yang tepat untuk menjelaskan gagasannya. Namanya juga diksi. Ini juga berarti bahwa seorang penulis harus menghindari kalimat yang ambigu atau kata-kata rumit yang tidak perlu. Kemudian technical writing skill, misalnya seorang penulis teknis yang menyiapkan dokumentasi perangkat lunak, mungkin memerlukan keahlian yang berbeda dari orang yang menulis manual. Peralatan untuk perusahaan manufaktur, terlepas dari posisi atau industri mereka, keterampilan berikut dapat membantu penulis teknis.
Yang pertama yaitu mengedit. Sebagian besar pekerjaan penulis teknis melibatkan penulisan dokumen seperti manual cara kerja atau artikel jurnal. Yang kedua mengedit. Penulis teknis menggunakan keterampilan penulisan mereka untuk mengoreksi dokumen mereka sendiri dan karya penulis lain. Yang ketiga, keterampilan teknis. Para penulis ini biasanya memiliki keterampilan teknis yang luas untuk membantu mereka melakukan tugas mereka secara efisien. Yang keempat, riset. Sementara banyak penulis teknis memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti pemrograman komputer atau bioteknologi, mereka sering melakukan penelitian untuk menjadi lebih akrab dengan konsep atau proses teknis. Mereka menggunakan keterampilan penelitian mereka untuk mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data. Keterampilan ini membantu penulis teknis menentukan kredibilitas berbagai sumber untuk memastikan mereka memberikan informasi yang akurat. Penulis teknis membuat catatan terperinci untuk meringkas informasi yang mereka pelajari sehingga mereka dapat meninjaunya saat menulis. Kemudian komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif dapat membantu penulis teknis berkolaborasi dengan orang lain seperti pengembang produk, ilmuwan, pakar materi pelajaran, atau penulis teknis lainnya. Penulis teknis dapat menggunakan keterampilan ini untuk mewawancarai para ahli dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang suatu konsep atau objek. Kemudian, bagaimana meningkatkan keterampilan menulis teknis? Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Saat Anda ingin meningkatkan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan penulisan teknis, tetapkan tujuan untuk membantu memandu upaya. Tetapkan garis waktu untuk mencapai tujuan, dan pertimbangkan untuk menetapkan tujuan yang lebih baik untuk membantu memantau kemajuan Anda. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan keterampilan menulis, Anda dapat menetapkan tujuan kecil untuk menulis selama 30 menit tiap kali seminggu. Yang kedua yaitu menggunakan sumber daya. Terdapat banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan menulis teknis. Bacalah dokumen teknis, manual atau artikel untuk mengenal gaya penulisan. Hubungan perguruan tinggi komunitas di daerah untuk mengenal apakah yang ditawarkan kelas menulis atau mengedit. Dengarkan podcast, baca buku, atau tonton video online untuk membantu Anda meningkatkan soft skill seperti komunikasi atau organisasi. Yang ketiga yaitu minta umpan balik. Saat melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus dan untuk meningkatkan keterampilan menulis teknis, mintalah umpan balik dari orang lain. Misalnya Anda dapat meminta manajer Anda untuk mengkritik kemampuan komunikasi Anda setelah Anda memberikan presentasi. Dengarkan baik-baik dan buat catatan untuk membantu Anda mengingat umpan balik orang lain. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk membantu Anda mengevaluasi kemajuan Anda dan mengidentifikasi area di mana Anda dapat terus meningkatkan keterampilan Anda. Kemudian, writing book. Berikut ini merupakan tujuan menulis. Yang pertama, mengungkapkan ide pikiran. Yang kedua, menambah wawasan dan informasi dalam berpikir. Yang ketiga, memudahkan dalam memecahkan masalah. Kemudian syarat penulisan yang baik yaitu 1. Dapat meningkatkan dan memperbanyak kosakata, dapat memuaskan batin, dapat memudahkan dalam pengembangan gaya dan bahasa penulisan. Kemudian jelas dan kesatuan dan organisasi ekonomis pemakaian bahasa sesuai kaidah. Tahapan menulis. 1. Tahap pra penulisan. Tahap ini merupakan tahapan mengenai setiap detail topik yang ditemukan dalam ruang lingkup esai. Dalam kerangka tahap pra-penulisan. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan batasan. 3. Menentukan tujuan. 4. Membuat kerangka. 5. Menentukan bahan. Yang kedua, tahap penulisan. Tahap ini merupakan tahapan mengenai setiap detail topik yang ditemukan dalam ruang lingkup esai, dalam kerangka esai, maupun diperlukan penjelasan yang lebih mendetail agar pembaca dapat memahami makna dari teks yang disajikan. Dalam menulis sangat penting untuk memilih kata yang benar, hati-hati, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam perang perlawanan ini, penulis harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk menguasai kosakata atas kebijakannya sendiri. Tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak melanggar kaidah bahasa yang berlaku.
Oleh karena itu, esai harus dieja dengan benar dan mengikuti kaidah penulisan yang berlaku. Cara menumbuhkan kreativitas dengan menulis. Yang pertama yaitu selalu merasa ingin tahu. Orang kreatif selalu merasa ingin tahu yang kuat. Mereka memiliki kecenderungan untuk penelitian dan pengumpulan informasi. Waktu tidak berlalu kecuali menambahkan item baru dan baru. Jadi kita harus selalu bertanya pada diri sendiri seberapa jauh kecintaan kita pada informasi dan pengetahuan telah datang. Ada banyak cara untuk masuk, bisa melalui buku, sikap penelitian, mendengarkan, menonton program TV yang bermanfaat, berdiskusi, merenungkan, mendengarkan, berpartisipasi dalam konferensi ilmiah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu terbuka untuk hal-hal baru. Setiap saat ada perubahan, mereka yang tidak mau berubah tidak suka yang baru dirugikan. Orang kreatif adalah orang yang tidak terikat dengan pendapatnya sendiri, tentunya terbuka terhadap hal baru, tidak serta-merta memaksa kita untuk mengikuti hal-hal tersebut. Kita bisa mengelolanya, mencari hal-hal yang baik dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Yang ketiga itu berani menerima resiko. Semua tindakan kreatif biasanya mendapatkan resiko. Ini adalah mimpi untuk melakukan sesuatu yang baru tanpa resiko apapun. Rasulullah SAW adalah pencipta yang membawa ajaran baru atau Islam kepada pengikutnya. Oleh karena itu, ia dibenci dan ditentang. Hal yang sama juga terjadi pada Thomas Alva Edison, seorang inovator yang berani gagal ribuan kali sebelum menemukan bahwa lampu. Untuk menjadi kreatif, kita harus mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Kemudian yang keempat, memiliki hasrat yang membara untuk berhasil dalam hidup. Tanpa antusiasme, kita dapat mencapai banyak hal dalam hidup. Antusiasme sering melipat gandakan kemampuan seseorang untuk unggul. Orang kreatif setiap hari akan selalu bersemangat untuk mencapai apapun yang diinginkan. Nilai kreativitas yang akan semakin lengkap dengan pikiran yang murni sebagai hasil pemujaan terhadap kualitas. Biasanya kesucian hati akan memunculkan intuisi dan ide-ide besar yang akan menambah nilai kehidupan seorang muslim. Biasanya karya-karya monumental selalu berangkat dari hati yang bersih dan pikiran yang tajam untuk mewujudkan tindakan nyata. Kesucian hati dapat meningkatkan kreativitas. Kemudian kesimpulan yaitu berupa penutup. Review bukanlah kumpulan hasil. Pembaca harus mempelajari sesuatu yang tidak mereka dapatkan hanya dengan membaca referensi. Seperti perbandingan kritik, penilaian, termasuk karya sendiri, sintesis, ide-ide yang berbeda, ide aktual untuk seharusnya di masa mendatang, bukan hanya pekerjaan di masa mendatang diperlukan. Dalam menuju penerjemahan, pasar, peningkatan skala industri, mengolah harapan pembaca, yaitu dengan menggetah pembaca, mengapa ini tepat waktu dan mengapa Anda memilih untuk menuju ulasan ini sekarang. Ulasan Anda mungkin tidak lengkap dan tidak apa-apa, akui ulasan lain dan jelaskan mengapa ulasan Anda berbeda. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu dari Elsevier Research Academy atau Writing for Research. Kemudian lampiran berupa sertifikatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia menonton sampai dengan akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Terima kasih.